Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sukma, selamat sore juga teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi Tax Treaty Provision. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Muhammad Abdullah Ramadan, yang kedua ada Firman Khairul Hadi Azari, yang ketiga ada Adelia Mutiara Puspita Putri, yang keempat ada Audilia Ersaira Maida, yang kelima ada Kofidatul Ilmiah, dan yang keenam ada saya sendiri yaitu Dwi Maratna. Untuk pokok bahasan pada materi Tax Treaty Provision ini ada 3. Yang pertama ada bunga, dividen, dan royalti. Untuk selengkapnya, pembahasan materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu adalah bunga. Nah, secara umum, pengenaan pajak pada penghasilan bunga memiliki karakter yang sama dengan pemajakan atas dividen. Penghasilan atas bunga akan dikenakan pajak di negara-negara domisili gitu. Akan tetapi negara sumber juga dapat mengenakan pajak dengan pengaturan tarif pajak. Pada pasal 11 OECD, model ini tidak memberikan alokasi, tidak menjelaskan tentang bunga secara eksklusif, baik kepada negara sumber penghasilan maupun negara domisili. Nah, pada ayat 1, pasal 11 OECD model dan UN model dijelaskan dengan pemberian hak pemajakan kepada negara domisili atas penghasilan bunga secara umum tidak terbatas. Pada ayat 2, hak pemajakan kepada negara sumber atas penghasilan bunga secara terbatas. Namun pada UN model ayat 2 pasal 11 dikatakan modifikasi berupa pembatasan tarif pajak oleh negara sumber yang ditentukan oleh adanya negosiasi secara bilateral. Di dalam pasal 11 UU P3B secara umum dijelaskan bahwa penghasilan bunga dari suatu negara di pihak pada persetujuan akan dibayarkan kepada penduduk negara pihak lainnya. Pada persetujuan dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya tersebut, namun demikian penghasilan tersebut juga dapat dikenakan pada pajak di negara pihak pada persetujuan di mana penghasilan tersebut berasal dari berdasarkan pada undang-undang yang berlaku di negara tersebut, dengan catatan penerimaan penghasilan merupakan beneficial owner. Di sini terdapat beberapa definisi bunga menurut pasal 11 ayat 3 OECD model meliputi yang pertama yang jelas adalah penghasilan dari semua jenis tagihan piutang yang dijamin dengan hipotek maupun tidak dan memiliki hak atas pembagian laba maupun tidak. Yang kedua adalah penghasilan dari sekuritas yang diterbitkan pemerintah dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang. Yang ketiga adalah premi dan hadiah yang melekat pada sekuritas, obligasi, dan surat utang. Dan yang terakhir adalah denda atas keterlambatan pembayaran tidak diberlakukan sebagai bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pada pasal 4 ayat 1 huruf F, Undang-Undang Pajak Penghasilan, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Secara umum, pasal 11 ayat 4 menjelaskan bahwa pajak atas penghasilan bunga tidak akan berlaku apabila penerima manfaat menjalankan kegiatan usaha di negara pihak lainnya melalui bentuk usaha tetap. Pasal 11 ayat 4 OECD model menyatakan bahwa penghasilan bunga akan diperlakukan sebagai laba usaha jika tagihan utang yang memunculkan kewajiban pembayaran bunga itu memiliki hubungan efektif dengan BUT yang berada di negara sumber. Dividen. Pengenaan dividen pada pajak internasional. Dividen secara umum hak pemajakan dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan di Indonesia kepada penduduk negara mitra P3B dapat dipajaki di Indonesia dan dengan mitra P3B. Pada ayat 1 pasal 10 P3B secara umum dijelaskan bahwa hak pemajakan atas dividen tersebut hanya akan dipajaki di negara mitra. Indonesia dapat mengenakan pajak atas dividen yang diterima penduduk negara apabila penduduk tersebut merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner. Selanjutnya yaitu tarif pajak dividen. Nah, tarif ini biasanya didasarkan pada perjanjian antara Indonesia dengan negara mitra.
Besaran tarif pajak atas dividen dalam P3B dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, untuk penyertaan langsung yang merupakan dana langsung kepada perusahaan paling sedikit 25%. Yang kedua, yaitu untuk penyertaan portofolio atau penyertaan tidak langsung yang merupakan pemilikan saham melalui bursa efek atau perusahaan lainnya. Lanjut. Secara umum, dalam pasal 10 P3B tidak berlaku apabila penerima dividen memiliki BUT atau Permanent Establishment, atau melakukan pekerjaan bebas melalui BUT di negara tempat perusahaan yang membayarkan dividen berada, dan perusahaan yang membayar dividen tersebut memiliki hubungan efektif dengan BUT atau tempat usaha tersebut. Lanjut. Kemudian dalam pasal 10 OECD model mengatur 5 hal pokok yang meliputi pertama, pemberian hak pemajakan kepada negara domisili atas dividen secara tidak terbatas. Kemudian ayat kedua, pemberian hak pemajakan kepada negara sumber atas dividen secara terbatas. Ayat ketiga, ada definisi atas dividen. Kemudian ayat keempat yaitu dividen yang diterima oleh penerima manfaat yang memiliki hubungan efektif dengan BUT di negara sumber diperlakukan ketentuan atas penghasilan usaha ya tempat usaha. Kemudian pada ayat 5, negara sumber tidak boleh memajaki dividen yang dibayarkan oleh badan yang bukan penduduk negaranya, kecuali diterima penduduk atau punya hubungan efektif dengan BUT dan tidak boleh memajaki laba yang belum dibagikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi yang selanjutnya ada pembahasan pasal 10 UN model itu hampir sama dengan OECD model, di mana hanya terdapat sedikit perubahan pada ayat 2, ayat 4, dan ayat 5. Pada ayat 2 pasal 10 UN model, terkait pembatasan tarif pajak yang diperbolehkan pada negara sumber didasarkan pada perundingan bilateral. Berbeda dengan OECD model, yaitu telah ditetapkan pembatasan tarif yang dapat digunakan oleh negara sumber, yakni 5% dan 15%. Dalam hal pasal 10 P3B, pajak atas dividen dapat dipajaki negara sumber atau negara mitra dengan tarif 10% sehingga pada ayat 4 dan 5 pasal 10 OECD model dan UN model terdapat perbedaan pada independent personal service terkait pasal 14, dan pada UN model pasal ini dapat dipertahankan, sedangkan pada OECD model, pasal ini telah dihilangkan, sehingga dengan kata lain, P3B lebih condong pada OECD model terkait pajak atas dividen. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu royalti. Royalti sendiri menurut Ngantung tahun 2017 menjelaskan jenis penghasilan royalti merupakan jenis penghasilan dalam P3B yang paling sering menimbulkan sengketa. Hal ini disebabkan karena definisi royalti yang tidak mengalami perubahan, di mana padahal seiring dengan perkembangan teknologi, industri teknologi, dan informasi terus mengalami perubahan. Berikut akan dijelaskan beberapa definisi mengenai royalti dan transaksi yang terkait dengan pembayarannya. Menurut Holmes tahun 2007, secara umum royalti didefinisikan sebagai pembayaran untuk penggunaan aset tidak berwujud atau intangible property. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya model OECD pasal 12 mengatur mengenai 4 hal pokok terkait pemajakan atas royalti, yaitu hak pemajakan royalti berada di negara domisili pada ayat 1. Lalu, definisi royalti pada ayat 2, kemudian royalti yang mempunyai hubungan efektif dengan BUT di negara sumber diperlakukan ketentuan pemajakan atas penghasilan usaha pada ayat 3, dan yang terakhir perlakuan pembayaran royalti yang melebihi kewajaran pada ayat 4. Lalu terdapat perbedaan model OECD dan model UN. Pada model OECD, hak pemajakan atas royalti seluruhnya berada di negara sumber. Perbedaan lain, model OECD tidak mengatur mengenai royalti terkait dengan independent personal service. Lalu pada model UN, hak pemajakan atas royalti berasal pada negara domisili, akan tetapi negara sumber dapat memajaki dengan pembatasan tarif yang telah ditetapkan. Perbedaan lain, pada model UN, Independent Personal Service masih tetap diatur dalam pasal 12 ayat 4 sebagai konsekuensi pasal 14.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.